Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Terisekai menjadi gubernur. Kemarin Roland merekrut beberapa kesatria dari kota Stronghold, dan Roland malah mendapatkan peta. Dan lagi, gereja suci sudah mulai bergerak. Ia akan meruntuhkan kekaisaran Everwinter. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Kemudian scene berpindah di aula katedral. Saat ini ada 3 pendeta agung sedang mengutus seorang pendeta wanita untuk mengurus kota perbatasan. Ia disuruh untuk menyelidiki kota perbatasan yang menurut laporan telah dikuasai oleh para penyihir. Ya, pendeta Maidi memberitahu karena pasukan sekarang sedang menyerang Everwinter dan kerajaan Hither juga sedang diserang sama gereja suci. Jadi, pendeta cewek yang bernama Mira ini disuruh untuk membawa pasukan kecil sebanyak 10 orang. Terima kasih pendeta agung, itu sudah cukup untuk menghukum kejahatan para penyihir. Hukum mereka, Mira, hukum orang-orang yang melanggar kehendak dewa. Jangan biarkan mereka bertindak sesukanya. Pergilah, Mira, semoga kau dilindungi oleh dewa. Siap, Uskup Agung Maini, aku akan emban tugas ini. Dan oke, Mira pun pergi untuk memenuhi tugasnya. Pendeta Agung Hiter pun mengatakan, lebih baik lumat habis saja sekali serang. Kota kecil seperti itu hanyalah serangga yang perlu diinjak. Tolol, tolol. Serangga juga bisa menyerang dengan ganas. Jangan meremehkan pasukan kecil. Tapi kita belum tahu tentang Pangeran Roland. Apakah dia dikendalikan oleh penyihir atau dia yang memelihara penyihir? Itu perlu penyelidikan secara detail agar rencana kita bisa berjalan lancar untuk meruntuhkan kerajaan Grey Castle. Dan mungkin scene pun berpindah di sebuah tempat yang tidak ada keterangannya. Di sini ada 2 cewek yang mengikat seseorang, sepertinya sedang diinterogasi itu prianya. Pria itu disuruh untuk mengatakan sejujurnya tentang tugas yang ia lakukan. Hei bangun pria bodoh, cepat katakan, kenapa kau mengikutiku? Wala wala wala, ada 2 cewek, sepertinya mereka berdua adalah penyihir. Ya, pria itu kaget, soalnya kemarin memang dia mengikuti 2 cewek ini, tapi ia malah diserang. Waduh, waduh, malahan pingsan dah. Maaf nona penyihir, aku bukan musuh kalian. Kalau begitu, bersiaplah untuk modar. Wajir, kan aku sudah ngomong, aku bukan musuh kalian, malah diancam pakai pisau. Katakan saja pria bodoh, apa yang membuatmu mengikuti kami? Apa kau dari gereja suci? Maaf nona penyihir, tapi aku bukan utusan dari gereja suci. Aku adalah utusan dari Pangeran Roland Wimbledon di kota perbatasan. Aku diutus atas nama Asosiasi Penyihir. Lah, asosiasi penyihir? Cewek penyihir itu jadi bingung. Kau itu ngomong apa sih? Kenapa seorang pria tahu tentang asosiasi penyihir? Kemudian muncul seorang wanita dengan pedang besar. Ia mengatakan kalau pria bodoh ini adalah pembohong yang wajib di-kill. Waduh, waduh, malahan mau di-kill. 2 cewek itu merasa senang melihat cewek pedang besar itu, tapi nggak ada yang kenalan sama sekali itu ya, jadi nggak tahu namanya. Si pria itu benar-benar ketakutan itu. Ada cewek penyihir yang ganas. Ampun dah, misi bisa gagal ini karena modar. Kakak, orang ini memakai jalur bawah tanah untuk mendapatkan informasi tentang kami. Apa kita harus mengkilnya sekarang juga, kakak? Ya iyalah, jangan kasih ampun, kill sekarang juga. Waduh, gaswat. Sudah aku katakan, aku adalah utusan dari asosiasi penyihir. Aku diutus oleh Nona Nektel untuk menyebar info bahwa para penyihir itu telah menemukan Gunung Suci dan menetap di kota perbatasan. Bahkan aku tahu mentor, ya mentor adalah pemimpin dari asosiasi penyihir yang bisa mengeluarkan sihir ular. Wendy juga mengeluarkan sihir angin, ada juga scroll dan juga leaf.
Wohoho, kau tahu beberapa penyihir dari asosiasi penyihir ya? Apa kau menangkap mereka semua, ha? Aku berkata jujur, Nektel dan Liv telah mengutusku dan menyuruhku untuk mengumpulkan penyihir dari berbagai kota untuk bergabung dengan asosiasi penyihir di kota perbatasan. Kalau kau memang dari asosiasi penyihir, kenapa kau menyebar rumor itu di wilayah umum seperti ini? Itu berbahaya sekali karena gereja suci bisa mengetahui asosiasi penyihir. Tapi kami sudah mempersiapkan semuanya, jadi kami memberanikan diri untuk mengundang penyihir lain untuk bergabung ke kota perbatasan. Walah walah walah, sepertinya kita perlu menyelidiki omongan orang ini, Kakak. Okelah, siap. Kapal sudah siap. Kau diam saja di sini, pria tolol. Wanjir, malah jatuh. Okelah, sampaikan salamku kepada Tili. Aku belum bisa pergi ke sana. Aku masih punya misi. Siap, Kakak. Sampai jumpa lagi ya. Hati-hati, Kakak. Kemudian Shin berpindah ke posisi Lightning. Saat ini dia ditugaskan untuk menyelidiki reruntuhan kuno. Kalau berdasarkan peta ini seharusnya sudah dekat ya. Tapi ini ada di mana dah? Aku malah kehilangan arah. Tapi Tuan Roland memang luar biasa ya. Selalu ada hal baru dari misi yang kulakukan. Mantap. Aku setiap hari jadi semangat terus ini. Oke lah, nggak usah dipikirin. Ini ada di mana ya? Gaskan aja lah daripada bingung cari lokasi reruntuhannya. Tapi malahan hujan. Waduh, waduh, cari tempat berteduh, cari tempat yang kering ya. Bahaya ini kalau petanya rusak karena basah. Wah, apaan tuh? Lightning melihat bangunan, ia langsung meluncur tajam ke arah bangunan itu. Ia melewati pepohonan dan ya sampai itu. Apaan dah ini? Ini seperti menara di tengah hutan. Lightning langsung meluncur ke tempat itu dan sampai. Lightning benar-benar bingung. Ada menara seperti ini di tengah-tengah hutan. Siapa dah orang yang membuat bangunan ini di tempat terpencil seperti ini? Kalau dari aromanya, waduh ini aroma petualangan, Bos. Ayolah masuk, tapi bahaya nggak ya? Yah, dilaporkan dulu sama Pangeran Roland. Waduh, nggak usah lah. Masuk aja, Bro. Masuk, masuk, masuk. Wanjir, ada bisikan setan. Okelah, masuk dulu untuk memastikan lokasi ini, baru dah pulang untuk laporan. Dan oke, Lightning pun masuk dan ia melihat ada tiang hitam yang besar. Wadidaw, tinggi banget ini tiangnya. Dan lagi ada lorong menuju bawah. Turun nggak ya? Sepertinya di situ menakutkan. Tolong, siapapun, tolong. Wadidaw, ada suara orang. Gaswat, apa itu hantu? Buset dah, menakutkan. Di situ ada yang minta tolong. Apa itu manusia ya? Atau itu hantu? Okelah, Lightning, tenang 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 tenang. Ingat, aku ini petualang super, tidak perlu takut sama hantu. Ayo semangat petualangan. Dan okelah, dibuka dah itu pintunya, pintu lorongnya itu langsung dibuka dan prum, malah ambruk pintunya. Waduh waduh, gaswat, cuman di situ doang malah jatuh pintunya. Dan ternyata di situ ada demon. Itu demon yang diceritakan sama Liv. Gile bener. Lightning malah nangis itu. Itu beneran demon yang dilawan sama Liv dan para penyihir. Itu demon yang menggil para penyihir. Ampun dah, tamatlah riwayatku. Lightning pun langsung pasrah. Ia duduk lemas melihat demon itu. Waduh, waduh, gaswat. Emak, tolong emak. Dan Woke, Sin pun berpindah. Di kota perbatasan. Saat ini Roland ditemui seorang wanita, ya dari kota Willow gitu ya. Ia adalah pedagang yang dijadikan mitra dagang sama Roland. Ia adalah orang yang membantu Roland dalam berdagang di kota Willow. Namanya adalah Margaret Farmensi. Ia senang sekali dengan mesin uap yang dibuat sama Roland. Itu efektif sekali untuk membantunya menambang emas di kota Willow. Ia mau beli 10 mesin uap lagi, bos. Wah, mantap 10 mesin uap. Oke, bos Margaret, kami akan menyiapkannya. Berbisnis dengan orang kaya memang mantap, bisa langsung dapat duit banyak ini. Tapi orang ini mirip seseorang di sini ya.
Yah, memang mirip Lightning kayaknya ini orang. Rambut dan cara bicaranya benar-benar mirip dengan Lightning. Terima kasih Nona Margaret atas pesanannya. Tapi, ya bulan ini kami perlu beberapa besi dan tembaga. Dan kami perlu lebih banyak dari sebelumnya. Apa kau bisa memenuhinya, Nona Margaret? Oke siap Pangeran Roland, itu mah gampang. Masih banyak persediaan bertonton di kota Willow. Akan tetapi, itu ada apa di belakangmu yang mulia pangeran? Di belakangku, emang ada apa? Wanjir, itu siapa? Siapa orang yang muncul di jendela? Waduh, itu Lightning. Roland langsung membuka jendela dan Lightning langsung memeluk Roland. Yang mulia, maaf yang mulia, maafkan aku. Roland langsung menyuruh Carter untuk membawa Nana ke UKS. Siap, bos. Margaret malah bingung melihat Lightning ada di sini. Itu Lightning bukan? Kenapa dia ada di sini? Waduh, gaswat. Dia tahu tentang Lightning. Sean, tolong Nona Margaret jangan biarkan pergi. Bawa dia ke kamar tamu dan jaga ketat. Wanjir, malahan tugas berat ini mah. Pangeran Roland, itu Lightning kan? Kenapa dia ada di sini? Maaf Nona Margaret, tapi ini keadaan darurat. Mohon untuk bekerja sama. Ya, Sean, lakukan tugasmu. Siap, bos. Tolong ikuti aku, Nona Margaret. Ya elah nih pengawal malah ngamuk. Dan Woke Sin pun berpindah di UKS. Nana sudah menyembuhkan Lightning. Sekarang nunggu Lightning siuman. Dan itu ya, Lightning sudah bangun. Hai, Lightning, Lightning, kenapa kau ceroboh sekali? Kenapa kau terbang sampai sihirmu habis? Itu berbahaya sekali, Lightning. Ucap Nana marah-marah. Maafkan aku. Kemudian Roland bertanya, apa yang terjadi denganmu, Lightning? Kenapa kau senekat itu? Aku menemukan reruntuhan kuno yang mulia, itu ada di dalam hutan. Ya, dan di sana ada demon yang mulia. Wanjir demon, para penyihir di situ jadi kaget. Kenapa ada demon di reruntuhan kuno? Waduh, waduh, apa anda itu? Scroll pun langsung marah. Kenapa kau masih di tempat berbahaya seperti itu? Itu sangat berisiko. Harusnya kau laporan dulu ke sini. Maaf, maaf, tapi ada suara minta tolong yang ada di dalam runtuhan itu. Jadi aku mau menolongnya, tapi malah ada demon. Waduh, waduh, itu menakutkan. Ya, tenang saja. Yang paling penting, kau sudah selamat, Lightning. Tapi kau benar-benar nekat ya. Lagian, mana ada orang dalam runtuhan itu. Itu bangunan udah ditinggal selama ratusan tahun dan tempatnya ada di dalam hutan yang lebat. Itu sepertinya tidak mungkin, Lightning. Aku juga tidak percaya karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di area runtuhan itu. Tapi beneran, aku melihat demon di situ. Wah, Wendy jadi bingung, Liv juga jadi bingung. Bagaimana demon yang pernah ia lawan bisa ada di area itu? Itu sangat berbahaya. Kita harus apa yang mulia Roland? Saat ini santai aja dulu. Yang penting Lightning selamat. Masalah ini akan kita pecahkan nanti. Tapi pasti kita akan menguak apa yang ada di reruntuhan kuno itu. Oke, terima kasih Lightning telah berjuang keras. Kau hebat sekali. Dan Wokedasin pun berpindah. Roland langsung menemui Margaret di ruang makan. Margaret tampak khawatir dengan Lightning dan Roland minta maaf karena ia telah berlaku kasar kepada Margaret. Tapi kenapa Margaret bertanya tentang Lightning? Apa kau mengenal Lightning? Tapi yang mulia, aku ingin memastikan dulu apakah itu benar-benar Lightning. Ya, itu memang Lightning. Lightning itu adalah seorang penyihir. Wah, mantap. Aku sudah tahu itu yang mulia. Soalnya Lightning itu adalah anak dari Kapten Thunder. Ya, Kapten Thunder memang luar biasa. Ia sangat-sangat hebat. Lah, anak Kapten Thunder. Apa maksudmu, Nona Margaret? Dan oke, Margaret pun menceritakan kalau dulu sebelum menjadi pedagang, Margaret adalah kru dari kapal Kapten Thunder. Dan Kapten Thunder itu dikenal dengan sebutan pahlawan Ford. Soalnya Kapten Thunder itu telah membuat peta wilayah timur benua ini dan dia menunjukkan lokasi semua benua yang ia telah jelajahi.
Melalui peta itu, para pedagang jadi lebih mudah untuk bergerak berlayar. Tapi suatu hari, Kapten Thunder berduka karena istrinya meninggoy. Ia meninggoy setelah melahirkan putrinya, yaitu Lightning. Dan Margaret yang akhirnya menjadi perawat Lightning dari bayi sampai Lightning umur 5 tahun. Margaret senang sekali bisa mengasuh anak dari Kapten Thunder, tapi mereka berdua berpisah 10 tahun yang lalu karena Margaret harus pulang ke rumahnya dan melanjutkan bisnis keluarga. Jadi ia tidak bersama lagi dengan Lightning dan ternyata ia ada di sini ya. Ia sudah besar. Aku ingin menemuinya, Pangeran Roland. Maaf, tapi aku mau mengkonfirmasi dulu. Apa kau tidak menolak terkait dengan keberadaan penyihir? Ya tentu saja tidak, Yang Mulia. Malahan aku ingin menjadikan penyihir bawaanku untuk menemaniku berbisnis. Oh, seperti itu ya. Sepertinya aku punya rival untuk mengumpulkan penyihir. Wah, 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 sepertinya aku keduluan Anda, Yang Mulia Pangeran. Okelah, sepakat, tolong kerjasamanya ya Nona Margaret. Oke, siap Pangeran Roland. Berarti kalau Lightning adalah bawahan Anda, artinya ada banyak penyihir lagi di sini ya. Apa Anda menjadikan mereka semua bawahan Anda? Waduh, waduh, Yang Mulia Anda hebat sekali ya. Aku ingin melihat mereka semua, Yang Mulia Pangeran. Walah, 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 memang benar ada banyak penyihir di sini, tapi nanti aja ya bos, nanti kita selesaikan dulu bisnisnya. Dan oke, scene pun berpindah. Di bukit sebelah barat kota perbatasan, di situ ada pria yang kemarin disekap sama penyihir. Ternyata ia membawa penyihir pedang bersamanya. Si cewek pedang itu merasa aneh, kenapa dia tidak dibawa langsung ke kota perbatasan. Katanya kota itu gunung suci para penyihir. Wah, maaf, tapi ini memang perintahnya seperti itu. Aku harus memberi tanda kepada kota perbatasan. Tanda? Awas ya kalau kau menipuku, pedang ini akan menebasmu dengan instan. Siap, bos. Mohon maaf ya. Jadi bersabar dulu. Ini adalah tandanya bendera biru. Dan oke, sudah 30 menit si pria memasang bendera biru, tapi belum ada yang datang. Woi, berikan aku makanan. Waduh, bukannya ente sudah makan? Daging besar yang aku berikan tadi malah sudah dimakan habis. Ya elah, minta lagi lah. Waduh, waduh, cewek ini benar-benar banyak makan dah. Hei, kenapa kau bengong? Cepat bawa kemari makanannya. Oke, oke, siap-siap. Tapi aku mau tanya, kenapa teman-teman penyihirmu disuruh ke wilayah Fort? Bukannya di sana itu pegunungan yang ekstrim. Di sono itu rumah kami, para penyihir juga sedang membangun gunung suci mereka, dan para penyihir sedang bersama Nona Tilly Wimbledon. Waduh, Wimbledon, apa itu adiknya Tuan Roland Wimbledon? Hei pria bodoh, sepertinya kau berkata jujur ya. Aku bisa melihatmu, Veronica, jangan bersembunyi. Kemudian sihir kamuflase Nektel dinonaktifkan dan muncul 4 penyihir di situ. Selamat datang di kota perbatasan. Di sini namaku adalah Nektel. Kemudian scene berpindah di kota perbatasan. Cewek pedang itu dikawal 4 penyihir. Mereka sedang diantar menuju rumah dinas gubernur. Di perjalanan itu, cewek pedang bingung kenapa warga di sini malah masih belajar. Ini sudah malam. Scroll pun menjawab kalau mereka itu pekerja tambang dan juga beberapa orang tua. Mereka sedang sekolah malam. Di sini setiap orang wajib baca tulis. Jadi mereka sedang belajar baca tulis. Hei, apa kau itu extraordinary? Ditanya seperti itu, scroll jadi bingung. Extraordinary? Apa maksudmu? Extraordinary itu adalah orang yang dapat melihat sihir dari orang lain. Dan kau sepertinya memiliki mana sihir yang berbeda. Aku punya teman yang memiliki mata yang bisa melihat mana sihir dengan mudah. Tapi aku hanya bisa merasakannya saja. Tapi Veronica, aku penasaran kenapa kau bisa ada di sini. Yah, kau akan tahu setelah melihat pemimpin kami. Pemimpin? Apa mentor yang memimpin kota ini? Bukan mentor, dia malah sudah modar tahun lalu. Sekarang kami memiliki pemimpin yang baru. Siapa dah pemimpin kalian? Yah, sudah sampai. Di sinilah pemimpin kami berada. Pemimpin kami adalah penguasa kota perbatasan. Wanjir, penyihir mana yang menjadikan penguasa sebagai pemimpin kalian?
apa yang sebenarnya kalian lakukan? Akan tetapi, tiba-tiba seseorang ada yang berlari. Ternyata itu Wendy. Ia langsung memeluk cewek pedang itu. "Hei, siapa kau? Aku tidak mengenalimu." "Maaf, aku Wendy. Aku gadis kecil yang kau selamatkan dulu saat di penjara katedral." "Walah, kau gadis itu ya? Jadi namamu Wendy ya?" Dan oke, langsung pindah scene di kamarnya Wendy. Wendy benar-benar senang bisa bertemu dengan cewek pedang ini yang ternyata namanya adalah Ashley. Ashley pun menjelaskan kalau dulu ia telah menggil banyak sekali pendeta di katedral, sampai akhirnya ia melawan pasukan penghakiman. Walah, pasukan penghakiman. Ya, mereka itu pasukan yang sangat-sangat gak ngotak. Padahal sudah aku pretelin, tapi ia malah terus menyerang tanpa kesakitan sama sekali. Sampai akhirnya aku terkena serangan di mataku. Luka mata ini adalah akibat dari serangan kesatria penghakiman. Selama 1 bulan aku berlari dan bersembunyi, tapi aku berhasil lolos. Sampai-sampai saat itu tampangku seperti monster yang kelaparan. Tapi kau telah sampai di sini sangat aman karena Yang Mulia Roland Wimbledon telah membuat kota perbatasan menjadi kota paling aman untuk penyihir. Akan tetapi, tar! Asli ngamuk mendengar nama Roland Wimbledon. Kau bilang nama penguasa kota ini adalah Roland Wimbledon? Wanjir, itu si pria bangke. Cepat, kita harus pergi dari sini. Aku pernah bertemu dengannya. Dia adalah pria yang mesum. Aku tahu persis sifat asli dari Roland Wimbledon. Jadi, tinggalkan tempat ini. Ya, tinggalkan tempat ini, Wendy. Kau tidak cocok ada di sini. Walah, 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 malahan mau pergi. Dan Woke Sin pun berpindah. Di kantor dinas gubernur, Ashley menemui Roland. Roland dijaga Anna dan Nektel. Kenapa kau mau membawa Wendy pergi dari sini? Apa kau memiliki pandangan sendiri tentang kota ini? Jangan banyak basa-basi, pangeran. Aku tahu kau menjadikan mereka barang mainanmu. Barang mainanmu? Apa maksudmu? Kau tahu apa maksudnya, Nektel? Ya nggak tahulah, bos. Aneh sekali tuh orang. "Maaf Nona Ashley, tapi aku tidak mengizinkan Wendy ataupun penyihir lainnya pergi ke wilayah Fort. Di sono cuacanya ekstrim dan iklimnya sedikit-sedikit berubah. Itu tempat yang sangat tidak cocok untuk ditinggali. Maaf menyela, tapi Tilly Wimbledon sudah mengurus semua itu." "Loh, Tilly? Bocil yang kau maksud itu adalah Tilly Wimbledon?" "Iya, betul. Tilly telah mengumpulkan banyak penyihir yang kami selamatkan, dan kami tidak berencana untuk gabung dengan asosiasi penyihir karena kebodohanmu menyebar informasi tentang kota perbatasan yang menerima penyihir. Kau malah memberi info kalau kau menantang gereja suci. Asli, kau lancang sekali menyebut tuan kami bodoh," teriak Nektel marah. "Kalau begitu Nona Extraordinary, kau bisa melawan berapa kesatria penghakiman? Aku bisa melawan 3 dari mereka." "Oke, kalau gitu gue tantang ende duel 1 lawan 1. Jika kesatriaku bisa melawanmu, maka kau bisa yakin kalau kami memiliki kemampuan untuk melawan gereja suci." Menarik sekali ya. Ayo buktikan ucapanmu itu. Tapi duelnya 1 minggu lagi ya. Jadi sabar dulu ya, sabar-sabar. Kau boleh tinggal di sini selama menunggu duel. Nikmati hidupmu ya di sini. Oke lah, oke gasken. Setelah duel selesai, aku akan membawa semua penyihirmu ke wilayah Fort. Kau harus menerima itu, dasar cabul. Waduh, cabul. Emangnya aku berbuat apa sama ente? Bangke bener, kalau bukan karena Nona Tili, tanganmu sudah potol-potol. Walah walah, malahan dasar pria pedebah. Wanjir, malahan marah-marah. Emangnya kau habis ngapain Yang Mulia? Yang mana gue tahu. Tapi Yang Mulia, apa Anda yakin bisa melawannya? "Tenang saja Ana, dia itu mudah sekali untuk dikalahkan. Aku telah mempersiapkan senjata kimia yang telah kubuat. Jadi tenang saja Ana." Wanjir, malah ngomongin kimia. Nektil malah puyeng. Ia pun pergi. Kemudian di kota perbatasan, si Asli sedang berjalan. Ia mengingat kelakuan Roland saat ia di istana. Ia benar-benar orang yang mesum. Walah walah walah, harusnya gue injak-injak itu orang. Bener-bener bangke dah. Dan tiba-tiba,
Waduh, ada yang menyerang. Ashley langsung mundur dan itu dia ya orang yang menyerang dan Ashley menebasnya dengan pedang besar, tapi nggak kena. Ternyata itu si Nektel. Kenapa kau menyerangku, Veronica? Wah, sebelumnya aku bertemu denganmu, kau adalah seorang perempuan yang harus darah. Tapi sekarang kau berpikir normal ya, Nektel? Apa kau diperintahkan oleh Roland untuk mengkilku? Ya tidaklah, tolol. Aku datang ke sini atas niatanku sendiri. Aku sangat kesal denganmu, apalagi kau menghina tuanku. Ingat ini, Ashley, kalau kau mencoba untuk menyakiti Pangeran Roland, maka seranganku tidak akan meleset. Wanjir, malah diancam. Dan ya, ancaman itu pun membuat cerita ini bersambung. Walah walah walah, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Tolong ya, tolong di like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam push.